Kemudian nanti kalau kita udah selesai yang di latihan 6, baru nanti kalau ada pertanyaan dari soal psikologi ya, mana dia modulnya? Oh ini dia. Nomor 5. Oke. Yang B kemarin jawabannya berapa ya? Berapa yang B kemarin? Jawabannya. P aksen. P aksen berapa koma berapa? Bu, ke-mute, Bu. Ya. Iya. Ini anak saya mau ikut bapaknya ke rumah sakit. Kena virus deh nanti. P aksen berapa koma berapa? Yuk diingat lagi yang B. Berapa Ellen? P aksen? 9,12. 9,12. Kemudian Q aksennya berapa koma berapa? 37,44. 37,44. Kemudian R aksen berapa? 29,40. Ya. Kemudian luasnya berapa? Luasnya. Luas bayangan ya. Berapa? 72 ya? Benar nggak? 72 satuan luas kalau nggak salah. Benar, Daryl? Iya, Bu. Saya juga 72. Ya, oke. Nah, sekarang yang C. Yang C belum dibahas ya. Nah, ini harus digambar dulu ya. Digambar dulu sistem pertidaksamaannya. Yuk, ingat lagi menggambar sistem pertidaksamaan. Saya mau tanya sama siapa ya? Joan. Joan, menggambar Iya, Bu. pertidaksamaan gimana? Kita harus bikin apanya dulu, Joan? Bikin ini ya, Bu. Gambar grafiknya dulu nggak, Bu? Ya, dibikin tabel dulu ya sebelum gambar grafik. Caranya gimana kalau bikin tabel? X-nya dinolin gitu kan, Joan? Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa, Joan? Kalau X-nya 0, Y-nya jadi 6. 6. Kalau Y-nya 0? Jadi 4. 4. Oke, yang sekarang yang ini, satunya nih. Ini juga bikin tabelnya. X, Y. Sebentar. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya berapa, Joan? Kalau X-nya 0, X-nya ke sini. jadi 3/2 ya, Bu? Ya, betul. 3/2. Kalau Y-nya 0? Jadi -2. Ya, betul. Nah, kemudian baru digambar. Saya pakai yang warna hitam. Sini ya. Ini Y, ini X. Ini 0. Oke. Berarti 6. Paling tinggi 6 Y-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian 4. 1, 2, 3, 4. 4.
Kemudian dihubungkan dengan garis ya. Saya pakai warna yang berbeda. Ini garis 1. Kemudian garis yang kedua itu 3/2 itu di sini ya, 1,5. Kemudian sama min 2 itu di sini. Ini min 2. Dihubungkan dengan garis lurus. Nah, ini garis yang kedua. Kemudian sama sumbu X ya. Sumbu X nih. Y lebih besar dari 0 itu sumbu X ke atas. Berarti ini wilayahnya. Saya arsir pakai warna yang berbeda. Inilah segitiga kita. Nah, jadi kita dapat 3 titik ya. Ini titik A boleh nih. Cari koordinatnya. Kemudian titik B di sini ya. Titik B. Nah, titik C yang ini nih. Nih. Nah, kalian cari dulu koordinatnya. Titik A, berapa koma berapa? Niko? Saya, Bu. Bentar, saya lihat. Titik A. Titik A itu min 2,0. Ya, min 2,0. Kemudian titik B? Titik B itu 4,0. Ya, titik C? 2,3. Ya, betul. 4,0. Kemudian titik C itu 2,3. 2,3. Oke, kemudian yang ditanya apa? Tentukan luas. Oh, luasnya aja. Ya udah, ini dihitung luas segitiganya, kemudian dikali determinan ini ya. Determinan matriks ini. Jadi luasnya berapa, Nick? Luas langsung bayangannya atau gimana? Luas bayangannya. Saya ketemunya 27 satuan luas. Luas, ya udahlah. Langsung aja 27 satuan luas. Oke. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Semua sama? Kristal sama? Kenapa, Bu? Sama jawabanmu? Iya, sama. Oke, ya. Bisa ya? Nah, cara menghitung luas segitiga aslinya kalau ada gambarnya mah pakai setengah alas kali tinggi juga boleh ya. Di sini kan kelihatan tuh. Tingginya adalah 3, ini alasnya adalah 6. Berarti setengah kali 6 kali 3 gitu. Pasti sama. Itu ya, bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya gambarnya ada, langsung aja pakai rumus yang ada di gambar. Tapi kalau gambarnya nggak ada, nah kayak yang B itu kan nggak ada gambarnya. Daripada harus susah-susah gambar, langsung aja pakai yang setengah determinan itu luasnya. Karena kalau yang C kan kita belum ada koordinat titiknya, harus gambar dulu. Gambarnya ada, langsung aja pakai rumusnya. Oke, kemudian yang D. Yang D gambar juga ya. Yang D digambar juga. Nah, sama caranya ya. Kita gambar dulu di sini. Pensel gambarnya udah jadi. Yang D. Yang ini. Udah, Bu. Yang ini gambarnya melalui titik berapa koma berapa dan berapa koma berapa. Yang mana, Bu? Yang C? Yang ini. Tengahnya. Oh, yang itu. Salah saya. Yang ini dulu, yang pertama dulu. 2X plus Y sama dengan 4. Itu 0,4, Bu. 0,4. Oke. 4 di sini sama 0,4, Bu. 0,4 sama berapa Udah. koma berapa? Kan ada 2 titik. Kedua ya? 2 koma berapa?
Kalau X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Terus kemudian? Kayak ini loh, ikuti cara ini. 2,0, Bu. Ya, 2,0. Di sini 2. Oke, tinggal dihubungkan dengan garis. Saya pakai warna ini aja. Di garis. Kemudian, apa lagi? Garis ini, gambarnya kayak apa? Y sama dengan 1. Kayak garis aja, Bu. Datar ya? Kayak Bu. garis. Horizontal. Kan garis, Bu. Iya. Horizontal, maksudnya horizontal, vertikal, atau miring gitu. Oke, ini ya. Iya, Bu. Nah, sekarang garis yang ke ini, yang 2X plus Y sama dengan 8. Melalui titik berapa koma berapa dan berapa koma berapa, Wensal? Yang itu, Bu. 3,5 sama 1, Bu. Berapa? Kok 3,5? 3,5,1. Kalau kamu pakai 0 aja biar gampang hitungnya, Wensal. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Gitu ya, Wensal ya. Biar kamu titiknya nggak melayang. Kecuali kalau kamu pakai kertas berpetak ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 8 nih. Kalau kamu pakai kertas berpetak nggak apa-apa. Tapi kan ini tergantung di sini kita bikinnya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa, Wensal? 4, Bu. 4. Ini 4 di sini. Terus di garis. Miring-miring. Ya udahlah. Nah, kemudian kita baca nih, perpotongan antara 2X plus Y sama dengan 4 sama Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4 itu sebagai titik A dan B. Kita kasih lambang. Berarti ini titik A, ini titik B. Nah, perpotongan 2X plus Y sama dengan 8 dengan garis Y sama dengan dan ini adalah C dan D. Oke. Ketemu ya gambarnya ya. Nih segi 4-nya di sini. Jejer genjang ya dia ya. Nah, terus koordinat titiknya udah dapat? Titik A berapa koma berapa, Wensal? Bu. Titik A berapa koma berapa? 0,4. 0,4, betul. Titik B? Titik B. Itu, Bu. 2,4, Bu. Ini, yang ini loh. Oh, salah, maaf. 1,5,1, Bu. 3/2 ya. 1,5, 1. Kemudian C-nya berapa koma berapa? 3,5,1, Bu. Oke. Salah. Saya pakai 7/2 ya. 7/2,1. Ya. Kemudian titik D-nya? Tadi 2,4 ya? D-nya 2,4, Bu. Ya, oke. Kemudian yang ditanya apa? Mana? Tentukan bayangan dan luasnya. Nah, bayangannya juga, Wensel. Berarti bayangannya, saya tulis di sini. A aksennya berapa koma berapa? A aksen berapa koma berapa? Yang ini loh, dilatasi. Yang 2,5,5, Bu. Yang P-nya diganti. Dilatasi ya. Nah, jadi A aksennya berapa koma berapa? Kamu udah ngitung apa belum? Udah, Bu. Udah, oke. A aksen berapa koma berapa? Aksennya 2,5 terus 0,5, Bu. Dalam kurung maksudnya. Salah ya, Bu? Serius? Kesya, Dwira,
Kamu dapat berapa A aksennya? Sebentar, Bu. Ini yang D kan ya, Bu? Yang D, 5D. Kita Oh, mencari bayangan nih, tentukan bayangan. maksudnya kayak A aksen persamaan berapa gitu. setelah bukan. A aksennya berapa setelah didilatasi? Hasil terakhir. Min 3Y sama dengan min 9X kuadrat plus 3X plus 2. Yang ini loh. Ini loh. Kan 5. Saya baru, maaf. A aksennya 1,5,1. 1,5. Ini loh 0,4. 0,4 setelah didilatasi pusatnya di 2,5 dengan faktor skala 5 di sini bayangannya jadi berapa koma berapa? Bu, jadi itu ya. Harus dipakai dilatasi dulu, Bu. Kalau Lah ada iya, gitu. Iya kan ditanya bayangannya juga nih. Saya kira cuma langsung kayak langsung dari langsung masukinnya ya rumus. Baca soalnya yang teliti dong. Ini kan ditanya tentukanlah. Jam 11:30, Bu. Pokoknya nanti saat ulangan ya teliti ya. Yang ditanya apa nih? Luasnya doang kah atau bayangannya juga? Oke. Nah, ini ngejebak nih. Mana ya? Kan sama kayak yang B. Yang B kan juga tentukan bayangan juga kan? Tentukan bayangan dan luasnya. Ingat dan berarti dua-duanya harus dicari tuh ya. Oke. Ini mesti ketinggalan nih. Oke, ya udah luasnya dulu deh. Luasnya berapa, Wensel? Yang D. Apa, Bu? Luasnya kamu dapat berapa luasnya? Belum, Bu. Saya skip, Bu. Dwira. Yang D luasnya berapa? Bu. Berapa luasnya? Aku 6 satuan luas. 6? Serius? Aku Miki? Miki iya. dapat berapa, Miki? Saya bingung ini, Bu. Nggak dapat. Coba yang udah Jonathan. Beda-beda jadi bingung. Jonathan udah dapat? Bu, yang nomor 5 itu caranya panjang banget nggak sih, Bu? Enggak. Ini panjang. Panjang? Ya panjang tapi enggak banget kali. Ini Ben, kamu udah dapat luasnya? Udah. Berapa? Kalau salah bilangnya, Bu. Saya dapatnya 325. Serius? Salah berarti. Segitu. Daryl, kamu udah dapat belum, Der? Belum, Bu. Saya 5 CD nggak ngerti. Serius? Tapi yang ini udah ngerti sekarang? Oke. Siapa yang udah dapat ya? Jovita udah dapat? Belum, Bu. Saya nggak ngerti juga yang ini. Oke. Ya oke lah. Ya udah berarti kita cari bayangannya dulu ya. Bayangannya, lupa lagi ya, dilatasi ya. Dilatasi itu gini loh. X aksen karena ada pusat, berarti pusatnya itu untuk translasi ya. Min 2 tuh A-nya, ya nggak? Y aksen min berapa, Jonathan? Ya. B-nya berapa? B-nya berapa? Nomor D. 0,4. D-nya. B-nya. B. Buat translasi. Maksud saya kayak belum ngerjain, Bu. Saya bingung. Enggak. Kamu baca soalnya. Kan ini Ibu yang ngerjain nih. Kamu tinggal lihat di sini nih. Kan X aksen min A. Y aksen min B. B-nya yang mana? B-nya yang min 5. Y plus 5. Jadi plus 5. Terus K-nya berapa, Jonathan? K-nya berapa? Dilatasi kan pasti ada K, ya nggak? Nah, K-nya yang mana? Angka berapa? Yang 5. Ya.
5 dikali X min berapa? Nge-lag, Bu. X min berapa? Suaranya nge-lag, Bu. Oh, sekarang udah jelas belum? Masih nge-lag, Bu. Oh ya, ini internet saya. Oke. Apakah sudah kedengaran suaranya? Bu. Oke. X min berapa? X min 2. 2. Udah nggak usah mikir kalau yang sebelah kanan kiri udah jadi, tinggal ikutin ya. Ini Y plus 5 juga sama pasti. Nah, ya udah X A. Kalau kamu mau cari A aksen, X dan Y masukin 0 dan 4. Kan begono. Kalau mau cari B aksen, ya udah X sama Y masukin aja 3/2 sama 1 ke sono. Nanti dapat B aksen, gitu. Paham? Sama Ben? Sama Ben caranya? Iya. Sampai di sini sama? Oke. Jadi ini harus dicari satu-satu ya. Coba, Jonathan, kalau A-nya dimasukkan, kita mau cari A aksen dari sini. Ini persamaan ini yang kita pakai. Oke, buat nyari A aksen, B aksen, sama D aksen, sampai D aksen. Oke. A aksennya jadi berapa, koma berapa? Yuk, Jonathan. Ini saya langsung tulis jawaban akhirnya di sini ya. Kalian pakai coret-coretan. Ini nggak muat soalnya. A aksennya jadi berapa, koma berapa? Dapat Jo, Jonathan? X dan Y diganti berapa? Kalau kamu mau cari A aksen. Ayo berapa? Berapa X-nya? Diganti sama 0. Ya, Y-nya? Y-nya 4. Iya, ya udah, tinggal kamu selesaikan persamaannya. Coba. Sampai dapat X aksen berapa, Y aksen berapa. Dapat, Jonathan? Saya dapatnya min 8 sama 40. Min 8. Bener kok, kamu jangan ragu-ragu. Kalau kamu masuk ke persamaan yang udah benar, terus kamu teliti pasti benar. Nah, kemudian B aksennya berapa, Jovita? B aksen. Warnanya nggak kelihatan ya. B aksen Jovita. 3/2,1 ya. Ya, Bu. Bu. Kalau misalnya udah ketemu itunya gimana, Bu? Kalau apa? Udah ketemu kayak aksen-aksennya, kayak bayang-bayangannya itu perlu Ya dicari udah, kayak terus hitung luas bayangannya. luas bayangan yang pakai setengah itu ya, Bu? Iya.
habis udah ketemu itu tinggal dikaliin sama yang K itu kan, Bu? Kamu menghitung luasnya yang setengah determinan titik itu yang titiknya A aksen B aksen atau yang titik asli? Yang A aksen B aksen itu kan, Bu? Oh, kalau A aksen B aksen ini nggak usah dikali apapun, itu udah ketemu jawabannya. Kalau Itu yang dikali jawaban sama yang K mana? kuadrat, kalau yang dikali sama K kuadrat, ini kalau luas asli, luas mula-mula. Oke. K kuadrat itu bolehnya dikali sama luas mula-mula. Jadi tadi udah bener, Bu? Hah? Itu tadi hapus, Bu, tadi. 150 kan, Bu? Iya, benar. Itu yang luas bayangan bangunan ABC gitu, Bu. Iya, heeh. Terus kalau usah Luas bayangannya, bayangan. Luas bayangan. oh kalau usah bayangan tuh yang ditanya tuh yang A aksen itu, Bu, maksudnya, Bu. Iya, heeh. Oh. Jadi ini luasnya tadi berapa? 150 satuan luas ya. Nah, satuan luas. Atau kalau memakai luas bayangan, memakai K kuadrat, ya udah K kuadrat itu boleh dikalinya sama luas mula-mula gitu. Jadi K-nya itu K itu boleh dipakai sekali aja. Oke, Hen. Jadi kalau dia udah dipakai buat dilatasi di sini, ya udah nanti jangan dipakai lagi. Kalau kamu menghitung luasnya yang setengah determinan itu memakai yang aksen, kemudian kamu masih kali sama yang K kuadrat, ya itu artinya K-nya kamu pakai 2 kali di sini dan di sini gitu kan. Ya nggak? Oke, paham ya? Nggak paham, Bu. Ya, oke. Nggak paham, Bu, maksudnya, Bu. Hmm. Itu maksudnya jadi kayak yang K itu dipakai buat cari luas bangunan doang, Bu. Luas bayangan doang maksudnya, Bu. Iya, betul. Terus sisanya biasa aja, Bu, sama kayak yang dulu itu kan, Bu. Ya, betul. Oh, ya udah, Bu. Itu aja, Bu. Itu saya ngerti, Bu. Ya. B aksennya berapa? Koma berapa, Ben? B aksennya yang bawah itu saya -1. Bentar. Min? Enggak min sih. Kamu gimana? B aksen Ini saya mau bawah. tulis ini. Hah? Ya, saya -0,25. Ya, -0,25. Betul. 0,25. 2-nya mana? 25. Kemudian C aksen? C-nya 9,5. 9,5 itu salah. 9,5 itu 9. 19/2 ya? Bener nggak? Iya. 19/2, 0,25 ya? Iya. Oke, kemudian yang D aksennya? Yang terakhir itu 2,40. 2,40 ya, betul. Oke, jadi prinsipnya kalau kalian mau mencari luas bayangan, itu kalian boleh mencari, kalau misalnya yang ditanya cuma luas bayangan ya, tapi nanti baca soal yang teliti, apakah ditanya dua-duanya tuh kalau ada dan, oh berarti cari bayangan kemudian luasnya. Nah kalau kalian mencari luasnya, kalau misalnya ditanya bayangannya juga, kemudian kalian menghitung luas bayangannya itu memakai aksen, ya udah stop setengah determinan itu udah langsung jadi luas bayangannya. Jangan pernah dikali K kuadrat lagi. K kuadrat itu boleh dipakai kalau kalian menghitung luasnya, itu luas mula-mula. Yang setengah determinan itu adalah dari yang bukan aksen ya, dari A, B, C, D-nya. Asli, maka kalian harus kali sama K kuadrat dulu. Apakah jelas, Daryl? Jelas, Bu. Oke. Ya, apa? Kalau misalnya mau nyari luas dari aslinya, gimana? Mencari luas dari luas sama dengan pakai determinan. Setengah determinan titik, ya. Setengah determinan titik, maksudnya yang kita masukkan ke sini titik 0,4 gitu. Titik ya, yang kita masukkan di sini ini titik A,
Dan titiknya harus urut ya. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kita masukkan di sini urut. Berarti di sini 3/2 per 2,1, kemudian 7/2,1, kemudian 2,1. 2,4, 2,1. Nah, kemudian titik A kita tulis ulang lagi di sini 0,4. Kok nggak kelihatan ya? Ya udah, ini determinan kan cara sorus ya. Ini ditambah, dikali, ditambah ya. Kemudian ini dikali, dikurang gitu. Dimutlakin, jadi selalu positif ya karena luas. Kemudian dikali setengah. Nah, itu luas. Itu Ben? Untuk harus selalu dikali setengah, Bu. Betul. Kenapa, Bu? Lah, kemarin kan kita udah menunjukkan pakai ini. Bentar. Kalau nggak dikali setengah nanti dia sebentar, saya mau buka. Ini saya clear semuanya ya. GeoGebra. Kalau kita nggak kali setengah, nanti nggak dapet luasnya. Nah, ini saya buka ke sini. Misal, kita punya segi 4 ya. Segi 4, kita asal aja. Segi panjang ya. Nih. Nah, kemudian kita mau menghitung luasnya tapi pakai determinan. Ini dari sini kan kelihatan luasnya. Karena ini segi 4-nya saya buat yang gampang dihitung. Nah, ini luasnya berapa, Ben? Luasnya 24. 24 ya. 24 satuan luas. Nah, kalau kita menghitung pakai cara determinan, kan luas sama dengan setengah. Kalau misalnya kita nanti titiknya kan miring-miring bisa jadi ya. Ini titiknya tidak selalu simetris seperti ini loh. Benar-benar persegi panjang yang benar gitu ya. Biasanya miring-miring gitu. Kita nggak susah kalau menggambarnya. Jadi kita harus memakai ini. Jadi titik A, titik B kita urutkan di sini. Titik B harus urut ya. Jadi kayak kalau kalian menggambar vektor itu nggak boleh pensilnya diangkat gitu ya. Nggak boleh lepas, pokoknya sampai nyambung lagi, itu ketemu lagi. Jadi kalau habis A, kemudian B, jangan langsung D, kemudian C. Pasti keliru, nanti nggak dapat luasnya. Pakai cara determinan itu harus nyambung semua. Ini titik A itu 0,0. Kemudian titik B itu 0,4. Titik C itu 6,4. Titik D itu 6,0. Kemudian kalau cara sorus, waktu di kelas 10 kan kalian tambahkan 2 kolom lagi di belakangnya sini ya. Ingat nggak? Itu kenapa? Karena di sini 3 kali 3, ya nggak? Tapi karena di sini variabelnya cuma X dan Y, berarti kita hanya menambahkan titik A doang di sini. Gitu. Jadi 0,0 kita tambahkan lagi di belakang. Alasannya apa? Supaya semua dapat teman gitu ya. Jadi ini dikali diagonal utama ya, ini ditambah, ini dikali, ini adopsi cara sorus. Jadi kita menghitung determinan, tapi yang ordonya tidak 2 kali 2 gitu kan, susah tuh. Ya maka harus pakai cara sorus gitu. Kemudian yang ini, diagonal sampingnya itu minus harganya nih ya. Diagonal samping itu selalu minus. Kenapa? Kita memakai rumus yang determinan diagonal 2 kali ordo 2 kali 2 kan AB min BC, AD min BC gitu ya. AD min BC. Nah, BC itu selalu minus karena dia diagonal samping gitu. Nah, ini dikurang. Ya udah, coba kalau kita nggak pakai setengahnya dulu, kita hitung yang determinannya dulu. 0, ya kan? Ditambah 0, ditambah berapa lagi? 0, ditambah
0 lagi. Kemudian dikurang 0, dikurang 24, dikurang 24, dikurang 0. Nah, perhatikan Ben, kan ini 24 ditambah 24 itu 48, ya nggak Ben? Kalau nggak dikali setengah nanti, loh kok beda? Nggak mungkin. Nah, dia berarti harus dikali setengah. Gitu ya Ben? Paham? Oke, Bu. Oke. Dan ini rumus ini, Ibu dulu. rumus ini kalau kalian menghitung determinan pakai cara menghitung luas bangun datar memakai cara determinan, ini bisa cara ini bisa dipakai untuk bangun segi apapun, minimal segitiga ya. Segitiga ya, segi 2 nggak punya luas ya. Segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Pokoknya titik sudutnya ada semua, pasti bisa dihitung pakai rumus ini dan selalu dikali setengah ya. Paham? Ya, apa? Itu yang rumus ini bisa untuk buat cari luas semula sama luas bayangan bisa ya, Bu? Bisa. Kalau saya luas bayangan itu harus pakai yang bayangan A yang aksen aksen, itu B ya? aksen, C aksen, D aksen Oke, ya. Ya. Apa Ben? Tadi Ben? Saya bingung yang di nomor 5 itu soalnya memang diketahui kan memotong garis Y sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 4 di titik A dan B. Jadi itu kita bisa nempatin A dan B di 4 atau 1 tuh bebas ya? Ya, bebas. Yang jelas nanti gambarnya nggak boleh. Jadi kalau tadi kamu menempatkan, nih ya, ini tadi gini sama gini. Nah, menempatkan A, B, C-nya harus urut. Jadi kalau kamu udah ambil A di sini, berarti B di sini. B ya. Ini misalnya A di sini, kemudian B di sini. Berarti nanti C jangan di sini, Ben. C harus nyambung di sini, gitu. Kemudian D di sini. Oke? Jadi intinya A mau mulai dari mana, terserah. Yang penting nanti yang titik berikutnya itu harus nyambung. Kayak kalian menggambar vektor itu harus harus bentuk circle gitu ya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan supaya minggu depan yakin dapat 100. Mantap. Bu, Apa? saya mau nanya. Ya. Itu jadinya kita buat cari luas bayangannya itu bisa pakai 2 cara kan ya? Pakai luas mula-mula atau pakai langsung aksen. Oh, oke, makasih, Bu. Ya. Tapi dengan catatan, kalau kalian sudah menghitung luas bayangan memakai aksen, yang pakai setengah determinan tadi, jangan pernah dikali sama K kuadrat. Oke, kalau dilatasi. Kalau transformasi matriks, jangan pernah dikali sama determinan matriks. Kenapa? Karena matriks ini udah dipakai saat kalian mencari A aksen, B aksen, C aksen gitu. Paham ya? Oke, jadi intinya Gimana, Bu? Jadi intinya gini, matriks transformasi itu boleh dipakai hanya 1 kali. 1 kali. Gitu. Jadi kalau kalian menghitung luas bayangannya itu memakai A aksen, B aksen, C aksen, kan saat kalian mencari A aksen, B aksen, C aksen kan kalian udah memakai matriks ini, ya nggak? Maka jangan kalian pakai lagi untuk menghitung luas bayangan tadi yang dari A aksen, B aksen, C aksen, luas segitiga tadi yang sudah pakai aksen, kemudian masih kalian kali sama determinan matriks. Itu double pakai berarti. Jadi kalau kalian udah menghitung luas segitiga yang aksen, berarti itu udah dapat bayangan. Kalau kalian menghitung segitiganya pakai yang A, B, C aslinya, berarti itu baru luas segitiga aslinya. Berarti harus dikali sama determinan matriks. Itu kalau yang transformasi matriks. Tapi kalau yang dilatasi, kalau kalian menghitung segi 4-nya, itu masih memakai titik A, B, C aslinya dari sini gambar ini,
Berarti kalian harus mengalihkan sama K kuadrat. Tetapi kalau kalian menghitung luas bayangan itu sudah memakai yang A aksen, B aksen, C aksen, sama D aksen, jangan pernah kalian kali sama 5 kuadrat. Itu paham? Oke. Ben? Oke. Ya. Apakah masih ada lagi yang belum jelas? Rada ini memang harus benar-benar dicerna. Oke, kita lanjutkan nomor 6 ya. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 sih udah lebih gampang sebenarnya. Karena ini mengulang lagi ya. Tapi sekarang yang ditanya adalah kurva awal. Persamaan awal. Kurva awal. Kurva awal. Persamaan garis awal. Berarti ini adalah aksen nih. Ini aksen. Tapi aksennya udah nggak ditulis ya. Nah, ini berarti persamaan bayangan nih. Ini aksen. Nah, nanti jangan keliru, jangan kebalik. Ini adalah aksen, ini adalah aksen, ini aksen, ini aksen, ini aksen, ini aksen, ini aksen. Jadi nanti teliti baca soalnya. Yang ditanya itu persamaan bayangannya atau persamaan awal. Nah, oke. Yuk, sekarang dari nomor 6A. Gimana kira-kira cara mengerjakannya? Konsep kalau kita mencari bayangan translasi, bayangan kurva oleh translasi kan dikurang ya. Setiap ketemu X dikurangi A, setiap ketemu Y dikurangi B, gitu kan? Bu, tapi kalau yang ditanya adalah persamaan awal, ya dibalik aja gitu ya. Jadi kalian sambil lihat rangkumannya. Rangkumannya itu kalau translasi pakai matriks, itu adalah X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB gitu kan. Ditambah AB. AB-nya siapa di soal nomor ini? Min 2, 4. Nah, perhatikan nih. Kalau saat kalian mencari bayangannya, berarti kalian mencari yang ini supaya kalian dapat bentuknya jadi aksen kan? Oh ya udah berarti yang diketahui di soal itu X, Y polos yang nggak punya aksen. Berarti saya harus dapat ini. X-nya sebenarnya harus diganti apa aksen gitu kan. Y-nya harus diganti apa aksen. Berarti ini matriks translasinya ini harus pindah ruas. Oke? Tetapi sekarang yang diketahui di soal bentuk aksen. Oh ya udah ini udah aksen nih. Nah, berarti kita mau cari ini ya. Berarti setiap kita ketemu X aksen, kita ganti sama X min 2 ke sana. Jadi ini berubah menjadi X min 2 kuadrat plus Y-nya diganti apa? Y plus 4. Y plus 4 kuadrat kemudian plus 2, X-nya diganti dengan X min 2. Kemudian min 8, Y-nya juga diganti. Jadi Y plus 4. Plus 8. Ya udah tinggal dijabarkan, disederhanakan. Dapat deh jawabannya. Nah, begitu. Dah, lanjutin. Jawabannya apa? Pasti ada kuadratnya ya, X kuadrat. Ini saya skip cara lo ya, kalian yang coret-coret. Plus Y kuadrat. 4 min 2, berarti min 2. Habis. 4, 16, 16, min 16, min 8. Dah, cocokin. Jawabannya benar nggak saya? Oh, sama, Bu. Oke.
Terus yang nomor B. Nomor B itu rotasi. Oh, rotasi doang. Ya udah gampang. X aksen. Karena ada pusat, jangan lupa ya. Pusat itu untuk translasi. Y aksen min 3. Rotasi berarti cos min sin. Nah, 0 min 1, 1, 0. Kemudian X-nya juga dikurangi 2. Y-nya juga dikurangi 2. Kurangi 2. 3 kok 2. Ngawur. Oke, ini tinggal dikali nih baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Nanti dari sini ketemu X aksen sama dengan apa, Y aksen sama dengan apa, itu yang kita substitusi ke sana. Oke? Cari X aksen dan Y aksen. Kemudian substitusi ke 2X aksen min Y aksen min 8 sama dengan 0. Nah, dah lanjutin. Yang belum jelas, jangan ragu-ragu tanya lo ya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Minggu depan udah ulangan. Bu, Ya, apa? ini saya mau nanya yang 6A itu saya jawabannya beda. Oh, beda di mana coba? Kalau saya itu X kuadrat plus Y kuadrat min 4 sama dengan 0. Min 4 sama dengan 0. Ini, sebentar, nih. Kristal, dari sini kan ketemu min 4X, bener nggak? Ya, ya. Oh, oke. Nah, dari sini ketemu plus 2X tuh. Ya. Oh, oke, Bu. Ya. Kasih, Bu. Yang teliti, oke. Ya, salah hitung ternyata. Dapat X aksennya, Wenzel? Wenzel mulu ya, Frans sekarang. Frans, udah dapat X aksennya? Belum, Bu. Oh. Catherine udah dapat? Belum, Bu. Dikit lagi. Oke. Kevin, sambil dikerjain lo ya. Bram? Udah dapat, Bram? Abraham Dylan. Nah, Bu. Udah dapat belum X aksennya? Belum, Bu. Bentar, Bu. Kameranya nggak bisa nyala, Bram. Internet saya dari tadi rada nge-lag, Bu. Makanya mati nyala dari tadi. Oke.
Theo udah dapat belum? X aksennya? X aksen sama dengan apa, Belum. Theo? Min Y plus 5 ya? Y aksen sama dengan X plus 1 ya? Nah, ini yang kita substitusi ya. Ini yang disubstitusi. Substitusi ke, ini sekarang lagi mengerjakan yang B ya. Substitusi ke sana. Nah, yang ini dari sini ya. Ini dapat dari persamaan yang atas nih. Dapatnya jadinya apa? X. Berarti min 2Y. Min 2Y. Min 2Y. Kemudian min X. Min X Konstantanya berapa? plus 1. Plus 1 ya? Sama dengan 0 ya? Ya, saya punya plus 1. Oke. Coba saya cek juga. X berarti 10 min 1, 9. Ya, betul. Ini jawabannya. Yang B. Kemudian yang C. Diketahui Y kuadrat, Y aksen kuadrat sama dengan min 4X aksen plus 24. Adalah bayangan suatu kurva oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, kalau pencerminan sama aja ya. Karena kalau pencerminan itu kan, jadi kalau X sama dengan 3 itu kan di sini ya. Nih misalnya X sama dengan 3, nih 0. Jadi kalau tadinya objeknya di sini nih, dicerminkan kan jadi bayangannya di sini nih. Nah ini bayangan ini kita cerminkan sekali lagi aja. Nanti kan ketemu objek mula-mula gitu ya. Jadi ini langsung aja dicerminkan. Jadi langsung aja X-nya yang berubah ya. Y kuadratnya tetap sama. Sama dengan X-nya yang berubah jadi apa? Min 4. X-nya berubah jadi 6 min X ya. Karena 2H min X. Kemudian plus 24. Ya udah tinggal disederhanakan ya. Begitu. Tinggal di min 4 kali ke dalam, kemudian angkanya dijumlahin, selesai. Nomor D. Persamaan bayangan kurva oleh rotasi dilanjutkan dilatasi. Nah, ini bisa pakai ini ya. Bisa pakai matriks tunggal ya. Yang pertama, ini yang kedua. Jadi nanti komposisinya adalah dilatasi dot rotasi gitu ya. Nah, ini matriks tunggalnya. DOR.
Nomor D gimana? Nomor D, kok hancur ya? Ini saya clear all ya. Yang D. Saya naikin ke atas ya. Biar ada space lebar. Oh, udah mentok nih. Yang D. Persamaan bayangan. Ya udah kita bikin nih ke sebelah sini. X aksen, Y aksen sama dengan ada pusatnya enggak kan? Langsung aja kita bikin door tadi ya. Dilatasi dulu. Oh, dilatasi kan nggak usah pakai matriks, nggak apa-apa, langsung aja 3 gitu ya. Karena 3003 itu bisa langsung diganti sama 3. Kemudian cos 90, 0. Min sin berarti 1, 0. Kemudian di sini X. Ya udah, dari sini kita cari X aksen sama Y aksen buat kita substitusi ke persamaan ini. Gitu. Cari X aksen sama dengan, ini saya tulis lagi. Cari X aksen dan Y aksen. Kemudian substitusi gitu aja. Substitusi ke sini. Ke sini. Nah, gitu. Ini dikali ya baris kolom ya. Baris kolom. Gitu. Frans dapat, Frans. X aksennya sama dengan apa? X aksen sama dengan? Belum, Bu. Masih ngitung, Bu. Ini dari sini loh, persamaan yang ini. Min 3. Min 3 apa? Min 3Y, Bu. Y, benar. Kemudian Y aksen sama dengan? 3X. 3X. Nah, ya udah ini yang kita substitusi ke sana ya. Ke X sama dengan 2 plus Y min Y kuadrat. Jadinya apa yuk sekalian? Jadinya 3X sama dengan min 3Y toh. Oh ya, min 3Y sama dengan 3Y sama dengan 2 plus 2 tambah 3Y ya. 3X. 3X ya. Kemudian Min 3X kuadrat. Jadinya 9X kuadrat. ya 9X kuadrat. Nah, gitu. Udah ya, selesai, nggak bisa diapa-apain lagi. Terus yang E. Yang E ini juga bisa pakai matriks tunggal ya. Refleksi, kemudian dilanjutkan transformasi matriks. Berarti nanti matriks ini dikali ini. Jadi nanti dapatnya adalah X aksen,
Y aksen sama dengan matriks min 35 min 1, 1 itu yang kita tulis dulu karena dia yang kedua ya. Nah, ini dikali sama matriksnya Y sama dengan X apa? Siapa yang ingat matriksnya Y sama dengan X? Berapa yo? Apa? Y sama dengan X matriksnya? Siapa yang ingat? 0, 1, 1, 0 ya, Bu? 0, 1 ya. 0, 1, 1, 0. Ya udah, ini tinggal dikali dulu nih. Baris kali kolom. Dikali dulu ya. Nanti dikali sama XY. Kemudian dari sini dapat X aksen sama dengan apa, Y aksen sama dengan apa, itu yang kita substitusi lagi ke sana. Gitu. Jadi kalau persamaan awal yang ditanya, itu kita nggak usah pakai eliminasi, nggak usah pakai cari inverse matriks. Karena kita udah langsung dapat X aksen, Y aksen. Gitu. Cari X aksen dan Y aksen, kemudian substitusi. Substitusi. Jadi X aksennya apa? X aksen sama dengan lima X, benar nggak? Min 3Y. Sambil dicek ya kalau salah ya. Saya nggak pakai coretan nih. Y aksen adalah 2X min Y. Di ini yang kita substitusi ke persamaan ini. Nah, jadinya dapatnya adalah 5X min 3Y sama dengan kok sama dengan min 11 dalam kurung Y-nya adalah 2X. Benar nggak ini saya? 5 min 3 2. Oh, ini salah di sini nih. Kan 1 ya? Ini, hilang semua deh. Jadinya ini 1. Nah, jadinya adalah X aksen itu sama dengan tadi apa tadi? 5X ya. 5X min 3Y. Salah. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y aksen X min Y. Nah, begitu. Benar nggak? Coba sambil dicocokkan ya, sambil dicek. Saya benar apa enggak? Berarti di sini ini saya hapus. Berarti X min Y.
Kemudian plus 24. Sama dengan 0. Ya, berarti min 6 ya. Min 6x plus 8 ya. 8y plus 24. Kemudian bagi 2 ya. 24. Sama dengan 0. Terus dibagi 2. Min 3x plus 4y plus 12. Sama dengan 0. Jadi, sambil dicek apakah saya benar. Benar, Bu. Oke. Udah habis latihan 6. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Rangkuman ada di KCR, silahkan tinggal dibaca, udah dibikinin rangkuman, dipelajari yang benar. Jangan kebalik-balik gitu ya. Yang teliti baca soal. Ada berapa kali ditransformasi supaya nggak selesai, kalian udah mandek berhenti sebelum berakhir pertanyaannya. Silakan, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ini materinya udah habis. Soal di latihan 6 juga udah habis. Tinggal kalau misalnya, ya silakan. Ulangan belajar dari mana aja? Dari latihan 6 ini sama yang di psikologi itu cukup. Yang di psikologi apakah ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau ditanyakan? Oh, yang di psikologi kemarin salah itu udah ada jawabannya? Coba kamu buka lagi, di refresh, kamu refresh coba. Oke, Bu. Psikologinya di refresh, udah ada yang berubah belum? Kemarin saya edit. Silakan kalau masih mau bertanya tentang materi transformasi. Bu, ulangan berapa nomor, Bu? Ulangan 12 PG sama 2 uraian. Kok 12? 10 PG sama 2 uraian. Total soal 12. Gue pengen nanya di psikologi Boleh. dong, Bu. Soal Apa? psikologi. Ya, boleh. Saya ini aja, Bu, ejain Kamu gitu. dektein aja sebentar. Soalnya apa? Peta garis Y sama dengan 2X min 5 oleh pencerminan terhadap garis 3X plus Y plus 1 sama dengan 0. Ya. Apa yang kamu tanyakan? Itu cara ngerjainnya gimana, Bu? Ini kamu lihat tuh cerminnya. Cerminnya ini sembarang garis bukan? Iya, Bu. Ya, ini adalah sembarang garis. Berarti kamu lihat yang sembarang garis itu gimana? Nah, berarti caranya kita harus cari apa dulu? Langkah pertama, ya, ingat kan? Langkah pertama, kita cari apa dulu? Pencerminan terhadap sembarang garis yang terakhir tuh. Pencerminan yang terakhir. Sebelum kita ke rotasi.
Apa? Langkah pertama cari apa dulu? Titik pada cermin. Ya, itu jadi A, B kan? Nah, sama dengan. Nah, kemarin saya kasih trik, udah 0, C gitu aja gitu ya. 0, nah C-nya cermin berapa? Min 5, Bu. Cermin. Oh, cermin ya. Plus 1, Bu. Awas ya, nanti saat ulangan. Jangan salah. Pokoknya A, B itu yang dilalui cermin. Kemudian tan kan? Tan A. Nah, tan A berapa? Tan A-nya berarti Dari cermin juga ya, jangan dari sini. 3 kah, Bu? 3? 3 atau 1? Tan itu apa? M. Tan itu apa? M. Nah, M-nya garis cermin itu berapa? 3 kan? 3 atau? 3 serius? Ini dijadikan Y sama dengan 2 dulu. Oh. Nah, jadi apa? Y sama dengan? Y sama min 3. Nah, min 3X, kemudian min 1 kan? Nah, ya berarti tan-nya berapa M-nya? min 3, Bu. Oh. Hati-hati ya. Ya udah, kalau tan-nya min 3 berarti dia ada di kuadran berapa? Nanti kamu bingung kuadran. Kuadran berapa kalau tan-nya min 3? 4 atau 2. Kalau tan itu cuma dilihat kuadran 1 sama 2 doang. Oke? Ya? Oke. Nah, berarti kamu gambar ininya, segitiganya. Salah. Kuadran 2 ya. Kuadran 2 tan. Temunya min 3. Berarti ini 3 per min 1 pasti. Ya kan? Nggak mungkin depannya ini karena Y-nya positif kan ke atas, nggak mungkin min 3. Yang di sini berapa, Frans? Akar berapa? Kenapa, Bu? Saya nggak ngerti. Akar berapa nih? Oh. Akar 4, Bu. Kok akar 4? Ini loh. Akar 4 ini. Akar 10 dong. 10, Frans. Oh iya, ya. Ya, kan 3 kuadrat. Oke. Iya. Ya udah, berarti dari sini kita dapat nilai sin 2A sama dengan berapa? Sin 2A-nya. Ini presentasi saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oh, oke. Sin 2A-nya berapa? Rumus sin 2A apa rumusnya? Sin 2A. Rumusnya apa? Apa, Frans? Sin 2A rumusnya apa? Oh, sin 2, Bu. Apa rumusnya? Sin 2 sin cos. Frans, sambil diapalin ya. 2 sin cos. 2 sin A, cos A. Jadinya berapa di sini? 2 kali min 1 kali min 3 per 10. Jadinya min 3/5 ya. Kemudian nilai cos-nya cos 2A 2A sama dengan cos itu adalah 2 cos kuadrat A min 1. 2 cos kuadrat berarti ini dikuadratin kan jadi 1/10 tuh, dikali 2 jadi 2/10, 1/5. 1/5 dikurangi 5/5, ya 4/5 kan.
4/5 saya tutup ya? Oh, enggak. Oke. Habis itu baru kamu bikin matriksnya yang apa? X aksen, Y aksen. Nah, ini dikurangi ya, dikurangi AB ini jangan lupa. Ini kan 0, jadi X aksen sendirian. Ini ditambah 1 ya, karena min B kan sama dengan. Nah, rumusnya apa? Cos 2A, sin 2A, sin 2A, min cos 2A gitu kan. Karena ini 1/5 semua, saya keluarkan 1/5-nya. Nah, kemudian di sini cos duluan, cos itu adalah 4. Ini min ya? Salah saya. Ini kurang min nih. Min 4/5, berarti di sini min 4. Kemudian di sini sin, ya jangan keliru sama matriks rotasi ya. Kalau matriks rotasi itu kan cos, min sin, sin cos. Tapi kalau matriks pencerminan sembarang garis itu adalah cos 2A, sin 2A, berarti di sini min 3. Kemudian di sini sin 2A lagi, berarti ini masih min 3. Kemudian min cos, jadi di sini 4. Tuh, kemudian di sini adalah X dikurangi A, A-nya 0, ya udah berarti ini Y plus 1 juga sama. Ya udah tinggal kamu cari X dan Y ini. Caranya gimana? Pakai inverse boleh, pakai cara eliminasi boleh, gitu ya. Nanti sampai dapat X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, itu yang kita substitusi ke persamaan garis. Itu, Frans? Oke, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Joan, mau bertanya enggak? Enggak, Bu. Mau tanya enggak? Udah capek ya? Bu, tadi substitusinya kemana, Bu? Ke persamaan garis yang ditanya. Jadi di sini ini cari X dan Y, kemudian substitusi ke, saya panjangin aja, ke Y sama dengan 2X min 5. Tuh. Jelas, Nik? Oke. Ya. Pakai eliminasi ya. Oh. Jadi cari X pakai eliminasi. Pakai eliminasi atau inverse. Nah. Supaya ingat lagi. Jadi cara cari X dan Y pasti pakai eliminasi ya. Yuk, masih 5 menit lagi, silahkan. Yang masih pengen bertanya. Kalau 3 sesi itu capek banget ya. Manggut-manggut. Dwira aja wajahnya udah. Capek, Bu. Capek banget ya. Apalagi yang sesi ketiga matematika apa yang susah gitu ya. Pak Mayor. Yuk, ada lagi pertanyaan enggak? Kalau enggak, kita eksamen. Enggak ada? Tapi pastikan minggu depan saat ulangan kalian oke loh ya. Pokoknya nanti psikologinya dicoba lagi, dikerjakan lagi. Kemudian dipelajari latihan 6-nya sama soal-soal yang ada di psikologi. Kemudian jangan lupa dibaca rangkumannya, itu sudah saya buatkan rangkumannya supaya gampang bacanya gitu ya. Oke, ini saya stop ya.
Di print screen. Oke. Saya stop. Bu, Ya, apa? boleh ya Bu, apa tuh sehari sebelum ulangan malamnya gitu? Sehari sebelum ulangan. Pelajaran tambahan gitu Bu. Kalian tuh Biar lebih ulangannya mantap aja Bu. hari Senin ya? Hari Minggu malam gitu? Iya Bu. Iya. Ya udah, nanti saya kabarin lagi ya, oke? Oke Bu. Oke. Siapa yang tugas eksamen sekarang?